Prabowo bisa dilengsarkan dari presiden. Kok bisa? Guys, kalian tahu nggak kalau ternyata Prabowo bisa dipaksa lengser dari jabatannya sebagai presiden loh. Karena sekarang ini kondisi politik dan ekonomi lagi nggak stabil banget dan dikhawatirkan ini akan berefek panjang. Bagi pakar ekonomi yaitu Prof. Ferry Latuhihin, akibat kondisi ketidakstabilan ekonomi dan politik ini, Prabowo mungkin bisa dilengsarkan dari jabatannya. Apalagi kalau nggak ada perbaikan dan suara kritikan makin keras. Bisa aja Prabowo akan tumbang karena banyak pemain politik. Walaupun bagi Arief Puyono, pemerintahan Prabowo sekarang ini makin kuat dan solid. Arief juga bilang, koalisi Prabowo di DPR ini kuat, jadi nggak mungkin bakal ada penggulingan kekuasaan. Prabowo juga terus merasa optimis Indonesia bisa tumbuh lebih besar. Tapi kalau kalian percaya Prabowo mampu membawa perbaikan atau bakal pilih pemimpin lain, guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar ya, yang menurut saya sangat mengejutkan ya. Karena apa ya? Karena kalau kemarin-kemarin kita banyak disuguhi berita dan respon netizen terkait isu pemakzulan Gibran ya sebagai wakil presiden yang katanya akan diproses oleh Dasko bersama DPR dalam rapat pimpinan ya kan. Yang katanya akan digantikan AHY lah, yang katanya akan digantikan Puan lah, dan katanya juga akan digantikan Abah Wan Nibul lah, ya kan? Nah, sekarang ada satu kabar yang menurut saya itu sangat membagongkan teman-teman ya, sekaligus bikin perasaan ngeri-ngeri sedap. Yaitu Wowo juga bisa dilengserkan katanya. Waduh. Ingat loh ya, ini bukan Gibran loh ya yang katanya bisa dilengserkan, tapi Wowo. Dan tidak main-main, ini bukan hoax ya, kami bukan membuat hoax ya. Kabar ini benar-benar disampaikan oleh salah satu kanal reaksi politik, berita politik yang cukup terkenal dan kredibel di Indonesia. Apakah ya kan? Peta serangan perpolitikan tanah air perlahan akan berubah. Ya waduh. Kita saksikan aja bagaimana perkembangannya ke depan teman-teman ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Prabowo bisa dilengsarkan dari presiden. Kok bisa? Guys, kalian tahu nggak kalau ternyata Prabowo bisa dipaksa lengser dari jabatannya sebagai presiden loh. Karena sekarang ini kondisi politik dan ekonomi lagi nggak stabil banget dan dikhawatirkan ini akan berefek panjang. Bagi pakar ekonomi yaitu Prof. Ferry Latuhihin, akibat kondisi ketidakstabilan ekonomi dan politik ini, Prabowo mungkin bisa dilengserkan dari jabatannya. Apalagi kalau nggak ada perbaikan dan suara kritikan makin keras. Bisa aja Prabowo akan tumbang karena banyak pemain politik. Walaupun bagi Arief Puyono, pemerintahan Prabowo sekarang ini makin kuat dan solid. Arief juga bilang, koalisi Prabowo di DPR ini kuat, jadi nggak mungkin bakal ada penggulingan kekuasaan. Prabowo juga terus merasa optimis Indonesia bisa tumbuh lebih besar. Tapi kalau kalian percaya Prabowo mampu membawa perbaikan atau bakal pilih pemimpin lain, guys? Ya, beneran ya, kami tidak pernah membuat berita. Ya, kami tidak pernah menyebarkan hoax. Kami hanya mereaksi, mendiskusikan hal-hal ya kan, mendiskusikan komentar-komentar netizen yang bertebaran di media sosial, baik yang viral maupun yang agak-agak viral, ya kan? Iyalah. Nah, jadi barusan ini itu diproduksi oleh kanal YouTube Politik Indonesia, ya. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Ini bukan Gibran loh. Aduh, lanjut. Pak Jokowi untuk Indonesia. Saya berani berkata begini, kami butuh Bapak Jokowi. Tanya rakyat Indonesia. Kami tidak butuh presiden ini. Kami tidak butuh presiden ini yang tidak bisa bekerja di tahun ini. Kami butuh mantan presiden yang lama, Jokowi. Alasannya satu, korupsi koruptor tidak takut di penjara.
tetapi mereka takut miskin, takut kelaparan. Tetapi rakyat takut dipenjara bila bersuara. Karena para penjahat-penjahat akan menangkap para pengkritiknya. Suarakan rakyat, suarakan. Ini untuk Indonesia. Kita berjuang untuk Indonesia, untuk anak cucu kita, untuk generasi kita. Jadi kami tidak butuh presiden saat ini yang itu yang tidak bisa bekerja. Karena tidak sesuai harapan rakyat Indonesia. Kami butuh mantan presiden kami yang dulu, Bapak Jokowi. Kami butuh dia dalam memimpin Indonesia. Seburuk-buruknya Bapak Jokowi masih bisa memimpin negara Indonesia. Tetapi hanya karena popularitas menumpang pamor dari Bapak Jokowi, menumpang Gibran, dia tidak akan pernah menjadi presiden. Jadi kami butuh Bapak Jokowi. Kami butuh mantan presiden kami yang lama, Jokowi. Presiden sekarang ini belum bisa kerja, katanya Bang Arul barusan kurang lebih seperti itulah ya. Cuma numpang pamor Jokowi dan Gibran ya. Kami butuh mantan presiden yang lama, Jokowi. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Mungkinkah, apakah konstitusi memperbolehkan ya mantan presiden yang sudah 2 kali menjabat sebagai presiden itu mencalonkan diri lagi sebagai presiden? Nah, saya tidak tahu ya kan. Coba teman-teman menulis di kolom komentar begitu ya. Kalau menurut saya sih Pak Jokowi sudah cukup tua gitu ya, apalagi saat ini juga Pak Jokowi tidak dalam kondisi sehat. Nah, mungkin selain Jokowi aja lah, tetapi minimal karakternya, keberaniannya seperti Jokowi. Kan seperti itu ya. Lanjut. Selamat pagi Indonesia. Mari. Sopo iki? Lah, di variasun telepon. Apa ton? Iya, Bapak lagi di kerjaan. Ayo, ngonten dulu sebentar. Iya. Mari kita jaga orang-orang baik di negeri ini, ya, di negeri Nusantara, dari serangan fitnah orang-orang yang tidak menginginkan Indonesia maju, Nusantara menjadi negara hebat, ya. Contohnya orang baik di Indonesia itu Pak Jokowi yang udah kerja nyata, Mas Wapres Kang Deddy Mulyadi, lalu Menteri Pertanian ya. Dan banyak lagi contoh orang baik di Indonesia, apapun latar belakangnya, mau punya ijazah mau enggak, yang penting akhlak, etika, moral, dan bekerja untuk rakyat. Itu ya. 2029 saatnya Majapahit Pajajaran bersatu. Apa nak? Pada kabur. Hah? Dilepasin mbah? Oh alah. Roy suruh jali CS. Dilepasin mbah. Iya, betul, saya setuju ya. Jadi kita memang kurang lebih kita itu harus menjaga orang-orang baik di negeri ini. Karena apa? Karena jumlahnya itu semakin hari semakin menurun ya. Ya, seperti Jokowi itu harus kita jaga tuh, itu aset bangsa gitu ya. Yang paling mahal saat ini adalah Jokowi ya. Kedua Mas Gibran ya kan. Kemudian yang ketiga adalah KDM. KDM ini Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Kalau orang-orang baik nggak dijaga, waduh, bisa balik lagi bangsa ini ke zaman purba ya. Di zaman Kolobendu. Nah, itu bahaya ya kan. Bisa jadi IKN benar-benar dibuat mangkrak, kemudian juga hilirisasi dibatalkan. Aduh, ngeri lah pokoknya, ngeri. Semua koruptor dibebaskan. Waduh, lanjut.
Jangan biarkan para musuh-musuh Jokowi, para penjahat itu menguasai medsos, TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Jadi kita harus melawan dengan banyak memposting kebaikan Bapak Jokowi, kebenaran yang sudah dia jalankan, dan pembangunan yang sudah maju pesat di seluruh Nusantara. Ayo bela Pak Jokowi bersama saya. Ya, itulah alasannya kami ada Bang, ya kan? Kami ini adalah reaction politik yang bukan buzzer siapapun. Walaupun kami mungkin terkesan terlihat seperti Ternak Mulyono, nggak masalah, ya kan? Karena kami memang tujuannya itu memberikan penyeimbang ya atas tuduhan-tuduhan kepada Jokowi dan keluarganya yang menurut saya tidak berimbang dan lebih banyak mengandung cacian, makian, hinaan, bahkan juga fitnahan, ya kan? Kalau tidak ada penyeimbang, itu sangat keliru sekali. Nah, karena itulah kami hadir, ya kan? Iyalah, lanjut. Pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa Jokowi ada feeling, Jokowi ada perasaan bahwa isu-isu yang terkait dengan polemik ijazah, termasuk juga soal isu pemakzulan wakil presiden, itu ada agenda besar, di mana agenda besar ini sebagai upaya untuk merusak reputasi politik Jokowi. Perasaan, memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Termasuk isu itu untuk pemakzulan. Termasuk di jasa palsu, pemakzulan. Saya kira ada agenda besar politik. Kalau kita menggunakan logika Jokowi dan para pendukungnya, sepertinya ini ya orang-orang yang selama ini cukup kritis, cukup agresif selalu menyerang Jokowi secara terbuka, itu adalah akumulasi dari orang-orang ataupun pihak-pihak yang selama ini kecewa dengan Jokowi. Ya, yang menjadi pertanyaan siapa kira-kira orang besar yang dimaksud oleh Jokowi, kan seperti itu. Walaupun saat ini pelan-pelan sudah mulai terlihat gitu ya. Nah, karena dulu kan banyak netizen yang bertanya, kok bisa kasus tuduhan ijazah palsu itu si Panci, si krisis moneter, dan juga kawan-kawan itu tidak segera ditetapkan sebagai tersangka. Padahal kemungkinan besar sudah cukup bukti kan, minimal ada 2 alat bukti ya kan, baru bisa menentukan status saksi menjadi tersangka. Tapi nyatanya kan tidak ya kan. Nah, kan banyak yang bertanya, siapa kira-kira orang atau pihak di balik ya isu ijazah palsu Jokowi ini? Ya, silakan tulis di kolom komentar. Saya yakin teman-teman sudah pada ngerti lah ya kan. Lanjut. Termul berpikirnya waras, tidak suka ribut. Buat apa ya capek-capek turun ke jalan untuk ribut-ribut, untuk demo-demo, hanya mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Mana tahu mungkin orang buru-buru mau berangkat kerja, mana tahu mungkin ada orang sekarat, mungkin ada orang sakit mau buru-buru ke rumah sakit, tersendat gara-gara macet karena demo. Buat apa? Buat apa? Nggak ada gunanya, hanya merugikan orang lain. Kalau ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai, kan bisa lewat media sosial, kan itu juga bisa, nggak mesti turun ke jalan. Iyalah, ngapain ya kan? Aduh, demo-demo, lempar sana, lempar sini, lempar batu. Biasanya yang demo-demo turun ke jalan itu adalah mereka-mereka yang dalam menyampaikan aspirasinya itu sambil nyari kerja, minimal uang bensin gitu. Karena nggak mungkin lah demo nggak dapat nasi bungkus, atau minimal dapat uang 50.000 kan lumayan beli bensin dapat 5 liter kan, Pertalite.
Aduh. Intinya mungkin saja Ternak Mulyono itu nggak cerdas, mungkin saja ya kan. Tetapi saya bisa memastikan Ternak Mulyono itu 99,9 ribu triliun persen waras ya. Nggak cerdas nggak apa-apa, yang penting waras daripada ngaku cerdas tapi nggak waras ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Ya, sebelumnya saya memohon maaf ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.